Halo guys, kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi, khususnya mata kuliah teori sosiologi klasik. Setelah beberapa minggu kita off ya, karena memang saya ada beberapa kegiatan yang perlu saya kerjakan. Maka pada pagi hari ini kita akan meneruskan materi kuliah kita tentang pemikiran-pemikiran tokoh dari sosiologi klasik ya. Kemarin kita sudah bahas Ibnu Khaldun sekilas pintas, kemudian Auguste Comte, ya. Kemudian Marx, ya, Karl Marx. Kemudian saya berikan 2 buah video tentang pemikiran Herbert Spencer. Nah, pagi hari ini kita akan menceritakan satu tokoh lain, ya. Spencer dari Inggris, Marx dari Jerman, Auguste Comte dari Perancis. Nah, hari ini kita balik lagi ke Perancis, yaitu Emile Durkheim, ya, atau sering kali dikenal dengan aliran Durkheimian ya. Tokoh ini adalah tokoh penting ya yang dalam sosiologi banyak menginspirasi para pemikir-pemikir berikutnya, khususnya pemikiran-pemikiran struktur fungsional ya. Kemudian juga tentang metode-metode penelitian yang sifatnya kuantitatif ya. Jadi Durkheim ini hidup sekitar 1856 sampai 1916. Jadi awal abad 20 beliau meninggal. Jadi hampir sejaman dengan Max Weber. Max Weber yang akan kita bahas setelah Durkheim ya. Jadi tokoh-tokoh ini penting kalian pahami, kalian pelajari, kalian lihat, kalian tonton, kemudian kalian catat karena kuliah kita memang seperti ini ya. Jadi perlu keseriusan ya, perlu ketekunan dan perlu konsentrasi yang lumayan tinggi. Jadi Durkheim ini adalah sama dengan Marx ya. Beliau adalah seorang keturunan Yahudi ya. Beliau juga agamanya adalah Protestan, kemudian pindah ke Katolik ya. Kemudian juga akhirnya dia konon ceritanya menjadi ateis juga ya. Jadi banyak tokoh-tokoh sosiolog di awal-awal karena memang ketika itu dominasi ya, dominasi pemikiran-pemikiran materialisme semikian tinggi sehingga banyak tokoh-tokoh kita ya, tokoh-tokoh sosiologi ya, yang kemudian beralih menjadi ateis ya. Kita sebagai orang yang beriman tentunya tidak patut kita mencontoh hal-hal yang negatif, tapi yang positifnya kita ambil ya. Jadi pemikiran-pemikiran dengan ya, kemudian juga dengan Durkheim ya, kita penting kita pelajari untuk kita memahami tentang paradigma fakta sosial. Jadi Durkheim ini adalah salah satu tokoh yang mencetuskan sebuah paradigma di dalam sosiologi yang menurut George Risser adalah fakta sosial, social fact ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh aliran strukturalisme. Kalian bisa lihat mungkin nanti di belajar di dalam teori sosiologi modern atau paling tidak kalian bisa lihat ditonton ya dari materi-materi tentang strukturalisme ya. Kemudian juga sifat fakta sosial itu adalah sifatnya materi dan non materi ya. Jadi fakta sosial itu adalah nyata. Maka alirannya dikenal juga dengan materialisme ya, filsafatnya. Nyatanya itu tidak harus terlihat, tetapi bisa juga tidak bisa terlihat, tapi kita bisa rasakan ya. Misalnya norma, aturan, hukum itu kan nggak kelihatan oleh kita, tapi kita tahu ada aturan-aturan itu. Oleh karena itu sifatnya memaksa ya, memaksa kita harus taat, harus patuh terhadap norma-norma itu, terhadap struktur itu. Jadi sifatnya eksternal. Kemudian terberikan. Ya. Sudah ada sebelum kita lahir dan akan tetap ada sepanjang dunia ini masih ada gitu. Jadi social fact ya, fakta sosial, strukturalisme itu selalu ada. Itu menurut pemikiran-pemikiran aliran dari filsafat strukturalisme yang kemudian juga dikembangkan oleh Durkheim ini ya. Maka seperti itu pemikiran Durkheim ya. Durkheim ini berbeda dengan Marx ya. Kalau Marx bercerita tentang konflik kelas ya. Jadi Marx menganggap bahwa masyarakat itu senantiasa dalam keadaan kecemasan, dalam keadaan ketidakpastian, ketertindasan sehingga menimbulkan potensi untuk terjadinya konflik atau revolusi ya.
antara kelas borjuis ya atau borjuasi ya dengan proletar ya atau kaum buruh ya. Tetapi kalau Durkheim justru melihat bahwa masyarakat itu bisa bertahan ya relatif lama karena adanya solidaritas ya. Nanti Durkheim menceritakan bagaimana pergeseran dari solidaritas mekanik ke organik ya. Sehingga terjadilah division of labor, pembagian kerja. Pembagian kerja inilah yang menciptakan menurut Durkheim terjadinya solidaritas mekanik lagi gitu. Nanti kita cerita bagaimana pemikiran itu ya. Sehingga menimbulkan anomi antara pergeseran dari mekanik ke organik, anomi sehingga terjadilah banyak gejala-gejala tentang bunuh diri ya. Nanti si Durkheim juga menceritakan tentang suicide ya dalam bukunya ya tentang bunuh diri. Kenapa bisa terjadi bunuh diri seperti itu? Jadi Durkheim bukan mengkritik ya, berbeda dengan pemikiran Marx. Kalau Marx konflik, justru Durkheim melihat bahwa masyarakat itu senantiasa ada yang namanya kebersamaan, ya, solidaritas ya. Nah, adanya kerusakan solidaritas ya, kerusakan solidaritas dari mekanik ke organik ya, itu menciptakan anomi tadi saya sampaikan, sehingga anomi inilah yang menyebabkan terjadinya angka bunuh diri ya. Durkheim membandingkan ya bagaimana perbandingan antara negara-negara yang Katolik dan Protestan. Ternyata negara Katolik ya, lebih sedikit ketimbang orang negara Protestan. Kenapa Durkheim mengatakan itu? Karena menurut Durkheim ini ya, adanya solidaritas mekanik yang kuat di kalangan orang Katolik ketimbang Protestan. Mungkin melalui paroki-paroki, melalui hal-hal yang lain ya ketimbang yang Protestan. Kemudian dibandingkan lagi Durkheim antara orang yang sudah menikah ya dengan yang belum menikah gitu. Ternyata lebih banyak orang yang belum menikah bunuh diri gitu. Ya, mungkin karena tidak ada soulmate, tidak ada tempat curhat seperti itu. Dibandingkan lagi orang yang sudah menikah, yang punya anak dengan yang belum punya anak. Ternyata orang yang belum punya anak lebih tinggi potensinya untuk bunuh diri ketimbang orang yang sudah menikah dan punya anak. Artinya Durkheim melihat bahwa adanya kohesi sosial, solidaritas sosial semakin banyak, ada kelompok-kelompok kecil, itu mungkin dalam bahasa sekarang ada tempat curhatan, ada tempat berbagi rasa, ada tempat segala macam, sehingga ketika dia sendirian, ya dia mengelola konfliknya atau mengelola stresnya itu sendirian sehingga tidak ada saluran-saluran, ya sehingga itulah terjadinya angka bunuh diri. Ya. Itu menurut Durkheim. Maka solidaritas ini menurut Durkheim itu penting, ya solidaritas mekanik itu. Ketika terjadi pembagian kerja dari mekanik ke organik, Durkheim melihat inilah terjadinya potensi anomi seperti itu. Oke ya. Jadi itu pemikiran dari Durkheim ya. Nah, saudara-saudara, tolong siapkan catatan ya, kemudian kalian bisa tulis-tulis ya untuk kalian bisa diskusikan ya. Durkheim juga menceritakan atau membagi tentang hukum ya, hukum represif dengan hukum restitutif ya. Hukum represif dengan hukum restitutif. Nah, ketika di dalam masyarakat oke, saudara-saudara ya, kita teruskan. Ini ada hang sedikit tadi laptopnya ya. Jadi di dalam masyarakat yang sifatnya mekanik itu hukumnya bersifat represif ya. Artinya represif itu sering kita dengar di Indonesia aparat jangan represif. Represif itu artinya menggunakan kekerasan-kekerasan atau pemidanaan ya atau hukum pidana ya. Karena intinya kalau ada pelanggaran itu perlu dihukum ya supaya ada efek jerak. Kenapa seperti itu? Karena di dalam masyarakat mekanik supaya masyarakat tetap kompak, tetap guyup, sehingga kalau ada pelanggaran perlu dipidanakan, dihukum, ya, dipenjara, gitu seperti itu, supaya ada efek jerak seperti itu. Tetapi ketika masyarakat sudah beralih ke dalam masyarakat organik, ya mereka sudah melek teknologi, melek hukum, melek segala macam, maka hukum bukan lagi bersifat represif, tapi bersifat restitutif. Ya, restitutif artinya tentang hanya denda gitu. Jadi hukumnya bukan lagi fisik, tetapi denda. Ya.
Misalnya pajak, kalau telat bayar pajak, melanggar lalu lintas, didenda, ya bukan lagi dipenjara segala macam, ya. Sifatnya tentang lebih pada untuk menjaga keutuhan itu melalui denda-denda seperti itu. Ya. Denda-denda seperti kita di Indonesia atau di negara-negara maju, hukum restitusi sudah mulai kita terapkan ya, tentang pajak, tentang pelanggaran, tentang tilang, tentang segala macam. Ini dianggap seperti itu. Tapi ketika di kampung-kampung atau di desa-desa ketika zaman dulu masih banyak bersifat represif ya. Misalnya hukum-hukum yang bersifat fisik seperti itu. Nah, kemudian Durkheim juga menceritakan tentang anomi tadi saya bilang ya, mengenai penyimpangan-penyimpangan sosial ya. Penyimpangan-penyimpangan ini dianggap sebagai sebuah patologis ya, patologis ya. Nah, oleh karena itu sosial deviasi inilah yang menyebabkan terjadinya anomi ya, karena ada sesuatu yang abnormal menurut Durkheim itu ya. Jadi saudara harus pahami ini tentang pemikiran-pemikiran yang ditengahkan tentang oleh Durkheim. Kemudian Durkheim juga menceritakan tentang bunuh diri. Bunuh diri itu macam-macam ya. Ada yang sifatnya egoistik ya atau fatalistik ya. Kemudian ada altruisme, ada anomi ya. Itu bentuk-bentuk dari bunuh diri yang digagas oleh Durkheim ya. Jadi bunuh diri macam-macam ya. Bunuh diri itu kita lihat misalnya ada yang egoistik ya, mungkin karena sifatnya fatalistik, putus asa dia sifatnya, karena mungkin anomi tadi ya, banyak penyimpangan-penyimpangan, banyak ketidakpastian seperti sekarang ini. Ini menurut saya sekarang ini dalam situasi anomi ya, nggak jelas kita. Oleh karena itu banyak angka-angka bunuh diri karena stres ya. Tapi ya karena fatalistik, tapi ada juga altruisme. Altruisme itu atau altruistik ya. Altruistik itu ya karena kebersamaan bunuh dirinya. Contoh misalnya bom bunuh diri atau bukan bom ya, apa bunuh diri karena sekte-sekte aliran tertentu, macam-macam gitu. Nah, kalian bisa membahas tentang bunuh diri ini kapan-kapan kita cerita lagi, mungkin di dalam cerita tentang bagaimana bunuh diri seperti itu. Nah, di dalam pemikiran Durkheim ini ada sebuah kritik ya yang menurut pemikiran Durkheim bahwa solidaritas itu terjadi dua, mekanik dan organik ya. Kemudian terjadinya pembagian kerja bergeser dari mekanik ke organik, adanya pembagian kerja ya karena adanya industri dan lain-lain akan menciptakan solidaritas mekanik lagi ya, karena terbagi-bagi, pisah-pisah gitu loh. Ada bagian A, bagian B, bagian C gitu. Justru di bagian A itu akan tercipta lagi di situ solidaritas mekanik lagi. Itu menurut Durkheim. Bergeser dari mekanik ke organik, nanti di organik tercipta lagi pembagian kerja A, B, C, D itu tercipta solidaritas mekanik lagi demikian. Tapi kenyataannya tidak seperti itu justru ya. Kenyataannya justru menciptakan keterasingan ini menurut saya ya. Jadi kritikan dari pemikiran Durkheim itu sebetulnya pembagian kerja itu menyebabkan bukan lagi solidaritas mekanik yang digagas oleh Durkheim, tapi justru menciptakan solidaritas organik gitu. Karena bagian dengan bagian B itu menjadi terpisah, tidak saling mengenal gitu. Bukan lagi mungkin kompak di dalam mekaniknya, di dalam kelompok A itu, tapi kelompok A dan B itu jadi terpisah seperti ini. Nah, inilah terjadinya kerapuhan ya di dalam solidaritas ya atau dalam kelompok sosial. Itu kritikan dari para pemikir-pemikir berikutnya terhadap pemikiran-pemikiran Durkheim. Oke, saya kira itu pemikiran Durkheim ya. Kita harus cepat karena ada beberapa pemikiran-pemikiran lain yang harus kita bahas di dalam teori sosiologi klasik. Ini mohon maaf lebih dari waktunya ya. Dari waktu yang saya sepakati atau yang kita sepakati 10 sampai 12 menit atau 15 menit, tapi karena memang saya harus mengejar waktu, target dan lain-lain, mohon maaf ya, saudara harus agak panjang sedikit mencatat dari materi kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.